Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa MZ channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali, bertatap muka kembali, yang insya Allah kita akan meneruskan dars kita, pelajaran kita di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, kitab yang membahas tentang ulumul Quran, keilmuan Al-Quran yang dikarang dan disusun oleh Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana bi ulumihi barakatihi fid dharain amin. Kita sudah sampai pada pembahasan yang insyaallah pada hari ini kita akan memulai membahas fi muqaddimatun fi ulumil Quran, yang sudah memasuk ke di pembahasan, tapi masih muqaddimah juga, yaitu tentang definisi-definisi apa saja, bagaimana cara kita itu mempelajari ulumul Quran, definisi ulumul Quran itu seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Nah, ila anqal al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain, i'lam annahu la budda min ma'rifati mustalah tafsir qabla qira'ati tafsir liyakuna al-insanu ala basiratin tamatin minhu. I'lam, ketahuilah, kata beliau Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, annahu la budda, wajib, ya seharusnya itu mengetahui, seseorang itu mengetahui mustalah tafsir qabla qiraat tafsir, sebelum membaca, sebelum dia menyelam, sebelum dia itu mendalami ilmu tafsir, dia itu mulai mempelajari dan mendalami ilmu tafsir, sesungguhnya seseorang itu harus mengetahui dulu yang namanya mustalah tafsir. Ini di pertemuan sebelumnya sudah disinggung oleh beliau Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwa seorang itu seharusnya sebelum belajar tafsir tahu mustalah, belajar yang namanya ilmu usul tafsir, yaitu ilmu yang berkenaan dengan mustalah atau usul tafsir, yang mana dalam hal ini sering disebutkan di kitab yang berkenaan bertemakan ulumul Quran. Oleh karena itu penyebab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau penyebab muallif ini, walaupun ini kitabnya ulumul Quran, tapi beliau lebih fokus sama titik, yaitu pembahasan tafsir. Padahal ini ulumul Quran. Mengapa? Ya karena memang beliau mengarang kitab ini tujuannya adalah sebagai jalan, sebagai kunci yang diberikan oleh beliau untuk mufassir yang ingin mempelajari ilmu tafsir ataupun yang ingin menafsirkan Al-Quran. Maka harus punya kuncinya, yaitu kuncinya adalah ilmu mustalah tafsir yang beliau bahas di dalam kitab Ulumul Quran, yaitu kitab ini, Zubdatul Itqan ini. Mengapa harus belajar ilmu usul tafsir, mustalah tafsir sebelum memulai membaca tafsir? Mengapa? Agar manusia itu, agar seseorang itu, dia itu benar-benar tahu apa yang akan dia baca, dia tahu apa yang akan dia pelajari, yaitu tafsir. Dan tafsir itu ada istilah-istilah, ada ibarat, ada rumus-rumus yang tidak mungkin kita bisa ketahui, yang kita bisa pahami sebelum kita belajar kuncinya dulu, yaitu ilmu mustalah tafsir. Nah, faya'riful makkiyah wal madani. Akhirnya dengan dia itu belajar ilmu mustalah tafsir, dia itu tahu surah makkiyah itu apa, surah madaniyah itu apa. Coba kalau seandainya seseorang itu dia itu langsung belajar tafsir, membaca tafsir tanpa mengetahui ilmu mustalah tafsir atau ulumul Quran, dia main asal langsung baca tafsir saja, kemudian dia bertemu dengan surah makkiyah, maka yang langsung terbesit ya di otaknya, yaitu dia menganggap bahwa makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Mekah, udah seperti itu. Nah,
Jadi kalau Madaniyah adalah surat yang turunnya di kota Madinah. Udah sampai situ saja. Padahal lebih dari itu masih ada khilaf ulama juga. Ya, itu nanti insya Allah akan datang babnya sendiri. Ini cuma sebagai contoh saja. Wan nasikh wal mansukh. Dengan dia belajar ilmu mustalah tafsir, dia tahu mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Nah, jadi ada beberapa ayat yang mungkin kalau kita mempelajari nanti insya Allah di depan ada di pembahasan di kitab ini ada beberapa ayat yang mungkin kalau kita baca di tafsir ayat ini itu sebenarnya sudah tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik dari segi fikih maupun yang lainnya. Ayat ini tidak kita pakai tapi di dalam Al-Qur'an masih tertulis. Nah, itu namanya ayat mansukh. Mansukh secara amal tapi tidak mansukh secara tilawah. Kalau secara bacaan mungkin masih ada di Al-Qur'an kita baca, tapi kalau secara amal itu sudah mansukh dengan ayat lain biasanya atau dengan hadis. Nah, itu kalau seandainya seorang itu asal membaca tafsir saja, dia akan kebingungan. Dia akan kebingungan. Ini ayat ini kalau secara amal justru malah kalau kita prakteknya orang-orang masyarakat itu malah berbalik arah dengan perintah ayat ini. Itu bagaimana? Padahal Al-Qur'an perintahnya seperti ini. Nah, kalau dia itu tidak mengetahui ada bab yang namanya nasikh wal mansukh, ayat yang nasikh menghapus hukum ayat yang lain dan ada ayat yang mansukh. Kalau seandainya dia tidak mempelajari ilmu mustalah tafsir, ulumul Quran, maka dia tidak akan mengetahui itu dan dia akan kebingungan. Nah, wa asbabun nuzul dan asbabun nuzul juga. Nah, karena dengan kita memahami asbabun nuzul, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Wahidi, seorang mufassir, ulama ahli tafsir, beliau mengatakan la yumkinu ma'rifatu ayyi ayatin aw suratin illa an tariqi fahmi asbabi nuzulihi. Ya. Atau kurang lebih yang dikatakan beliau seperti itu ya. Kita itu tidak mungkin, seseorang itu tidak mungkin memahami makna yang terkandung di dalam suatu ayat maupun surat, bahkan yang lebih besar, yang lebih luas lingkupnya yaitu satu surat, kecuali kalau seorang itu memahami asbabun nuzulnya. Mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Ada sebabnya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Al-Qur'an itu ketika turun dari sama'ud dunya, langit pertama, diwahyukan ke Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan tadrijian, yaitu melalui peristiwa-peristiwa. Ada peristiwanya. Ayat ini diturunkan karena untuk peristiwa ini. Ayat ini diturunkan karena perintah ini. Jadi nggak langsung Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada peristiwa-peristiwanya. Lah itu semua berarti ayat tersebut turun karena bersangkutan dengan peristiwa. Nah, dari situ kita mempelajari yang namanya ilmu asbabun nuzul, sebab ayat ini diturunkan. Ya, kalau seandainya seseorang itu tidak memahami membaca Al-Qur'an ayat ataupun surat, dia itu tidak akan memahami apa yang dimaksud ayat ini kecuali dengan memahami asbabun nuzulnya, dengan dia itu lari ataupun dia itu merujuk ke asbabun nuzulnya, maka dari situ insya Allah dia akan bisa, oh berarti maksud ayat ini adalah seperti ini. Nah, itu seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Wahidi, mengetahui asbabun nuzul. Wa yatarattabu ala dzalika fahmu ma'anil ayat. Nah, jadi dengan kita memahami Makki wal Madani wal Nasikh wal Mansukh dan asbabun nuzul, kita secara otomatis itu akan menjadi alat kunci yang membantu kita untuk memahami makna-makna ayat yang di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh saja, di surat An-Nur kalau nggak salah itu ada ayat innal ladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum azabun azim. Ya, itu ketika para mufassir mengartikan ghafilat. Nah, ghafilat ini menceritakan tentang yang ketika itu peristiwa yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu dituduh zina. Ifk, ya, qissatul ifk, na'udzubillah, wa hasyahallah, wa hasyahallah. Itu enggak mustahil ya. Itu qissatul ifk ini masyhur di sirah nabawiyah bahwa ketika itu Sayyidatuna Aisyah dituduh yang enggak. Nah, ketika itu Al-Qur'an ketika sudah menurunkan ayat ini, pembebasan terhadap Sayyidatuna Aisyah, ayat tersebut mensifati Sayyidatuna Aisyah yarmunal muhsanatil mu'minat
al-ghafilat. Al-muhsanat itu adalah sifat yang terpuji karena dia muhsan. Dia itu adalah Sayyidatuna Aisyah itu berarti dia itu muhsan, dia itu adalah terhindar dari zina, terhindar dari terjaga, dirinya terjaga intinya. Al-mu'minat, mukmin. Tapi al-ghafilat ini maksudnya apa? Padahal kalau diartikan secara bahasa Arab, diartikan ke Indonesia, al-ghafilat ini justru malah sifat yang jelek, yaitu lalai. Nah, masa Sayyidatuna Aisyah lalai? Yang dimaksud lalai ini apa? Kalau muhsanat itu adalah sifat terpuji, mukminat sifat terpuji. Tapi kalau ghafilat, nah ini seakan-akan sifat yang tercela. Loh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Sayyidatuna Aisyah dengan sifat yang tercela, seakan-akan menggabungkan sifat yang terpuji dan sifat yang tercela. Lah, kalau seandainya kita nggak membaca tafsir atau nggak mengetahui asbabun nuzulnya, kita nggak akan tahu. Jadi yang dimaksud ghafilat kalau kita merujuk kepada tafsir, yaitu ghafilat ini yang diartikan ghafilat ini adalah bahwa Sayyidatuna Aisyah itu dia itu lalai dari melakukan maksiat. Kebayang, saking betapa menjaganya Sayyidatuna Aisyah, menjaga kehormatannya sampai Allah mensifatinya dengan ghafilat. Justru malah ghafilat itu adalah sifat terpuji. Artinya dia itu lalai untuk melakukan maksiat. Nggak kepikiran sama sekali untuk melakukan maksiat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kepikiran aja enggak. Jadi enggak terbesit untuk melakukan maksiat apalagi sampai benar-benar melakukannya. Ini salah satu contoh bukti bagaimana kita itu sebelum membaca Al-Qur'an, sebelum membaca tafsir, kita itu tahu dulu asbabun nuzulnya ayat ini apa, ya buat apa, agar kita itu memahami arti ayat tersebut. Nah, wa man khada tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi hayratin wa qalla nasyatuhu wa altabasat alaihi al-maqasid. Ini adalah akibat atau efek kalau seseorang itu mendalami, mempelajari ilmu tafsir sebelum mengetahui mustalah-mustalahnya, sebelum mempelajari ilmu usul tafsir. Apa? Kana fi hayrah. Dia akan kebingungan. Ya pasti, dia akan kebingungan membaca tafsir tapi dia itu nggak tahu istilah makki, madani, ayat nasikh, ayat mansukh, asbabun nuzul, dia nggak tahu, akan kebingungan. Wa qalla nasyatuhu. Dan pastinya semangat dia itu akan semakin menurun ketika dia itu membaca tafsir tapi nggak tahu dia itu hilang arah, maka semangat dia, motivasi dia untuk membaca tafsir akan semakin sedikit. Wal tabasat alaihil maqasid. Dan maksud dari ayat ini dan ayat ini itu bagi dia akan semakin rancu, samar-samar. Kenapa? Ya karena dia tidak memahami, kok ayat ini berbunyi gini, kok ayat ini berbunyi gini, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kadang di Al-Qur'an bilang ini, kadang di Al-Qur'an bilang ini, maksudnya apa? Kalau dia nggak mengetahui ilmu mustalah tafsir, ya akan seperti itu, semuanya akan menjadi samar-samar atau rancu. Nah, ilmu tafsir huwa ma'khuzun min qawlihim fassartu syai'a idza bayyantuhu wa summiya al-ilmu al-madhkuru tafsiran li'annahu yubayyinu al-Qur'ana wa yuwaddihuhu. Ilmu tafsir itu diambil dari bahasa Arab, yaitu orang Arab itu bilang fassartu syai'. Ketika orang Arab itu bilang fassartu syai', itu maksudnya apa? Idza bayyantuhu. Jadi kalau ketika saya menjelaskannya. Jadi ketika saya bilang fassartu syai'a dalam bahasa Arab, maka yang dimaksud fassartu syai' itu saya menjelaskan sesuatu ini. Nah, berarti ilmu tafsir itu seakan-akan menjelaskan. Nah, kenapa dinamakan tafsir? Karena tafsir itu dalam bahasa Arab artinya menjelaskan, taudih. Nah, atau bayan. Wa summiyal ilmu al-mazkuru tafsiran li'annahu yubayyinu al-Qur'ana wa yuwaddihuhu. Kenapa ilmu yang kita bahas ini sekarang ini dinamakan ilmu tafsir? Karena memang ilmu tafsir itu tujuannya adalah memperjelas maksud dari Al-Qur'an. Nah, sehingga maksud ayat Al-Qur'an tersebut menjadi jelas dan terang benderang. Yang wahadduhu huwa ilmun yubahasu fihi an ahwal al-Qur'an al-Karim min jihati nuzulihi kama kiyatin aw madaniyah wa nahwihi ka sanadihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairihi. Wahadduhu itu maksudnya definisi ilmu ulumul Qur'an itu apa? Yaitu ilmu yang di dalamnya itu dibahas tentang keadaan-keadaan Al-Qur'an dari sisi nuzulihi, turunnya ayat tersebut, kamakiyah, surat tersebut makiyah atau madaniyah,
wa nahwihi atau yang semacamnya seperti kasanadihi sanad Al-Qur'an, wa adaihi cara menyampaikan atau membaca Al-Qur'an, wa alfadhihi lafaz-lafaznya Al-Qur'an, wa ma'anihi dan makna-makna ayat tersebut atau makna-makna Al-Qur'an secara keseluruhan, yang mana makna-makna ayat tersebut atau surat itu al-muta'alliqah bil ahkam, yang berhubungan dengan hukum-hukum, hukum fikih, hukum akidah dan lain-lain. Dan itu semua dibahas di dalam sebuah ilmu yang dinamakan ilmu ulumul Quran. Jadi ulumul Quran membahas tentang hal-hal seperti itu yang berkenaan dengan keadaan-keadaan Al-Quran, baik dari segi turunnya Al-Quran, Makkiyah, surat ini Makkiyah atau Madaniyah, atau cara membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita dengan sanad, dengan adab, dan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Itu semua yang dibahas di dalam ilmu ulumul Quran. Wa mawdu'uhu kalamullah azza wa jalla min al-haithiyatil mazkurah. Temanya yang dibahas di dalam ulumul Quran itu apa? Ya, intinya kalamullah, firman-Nya Allah yang kita bahas di dalam ulumul Quran. Wa faidatuhu, faedahnya kita belajar ulumul Quran itu apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Quran wal 'amalu fihi ba'dal fahm. At-tawassul, kita itu bisa menjadi perantara yang bisa menyampaikan kita itu untuk memahami makna-makna Al-Quran. Itu dengan kita membaca, mempelajari ilmu ulumul Quran, maka secara otomatis kita akan bisa memahami ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, dan setelah itu akan berbuah menjadi amal. Nah, ketika kita faham makna ayat tersebut, itu akan berbuah menjadi amal setelah kita memahaminya. Wa samaratuhu, dan buahnya at-tamassuk bil urwatil wuthqa wal fawz bis sa'adati fid darain. Kita bisa berpegangan dengan tali yang sangat kuat dan selamat, kita mendapatkan keselamatan fid darain, di dunia dan akhirat. Nah, wa wadi'uhu, pencetus ulumul Quran ini siapa? Allah Ta'ala wa nabiyuhu alaihi salatu wassalam. Fa huwa ilmun ilahiyyun nabawi. Karena ulumul Quran ini adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu Allah wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, secara otomatis Al-Quran itu juga membawa ilmu-ilmunya. Di dalam Al-Quran itu adalah ada ilmu-ilmu yang oleh ulama dari kalangan salaf maupun khalaf sampai hari kiamat akan terus digali dan dibahas keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti keilmuan-keilmuan tersebut itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan dan diwahyukan, akan tetapi digali secara perlahan, dibahas, bahkan dibukukan keilmuan-keilmuan Al-Quran tersebut. Jadi pada intinya ilmu ulumul Quran ini pencetusnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Karena intinya ilmu Al-Quran ini adalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, fahuwa ilmun ilahiyun nabi. Karena ilmu ulumul Quran ini adalah ilmu yang ilahi, nabawi. Wasimdaduhu, pengambilan ilmu ulumul Quran ini minal Qur'ani nafsihi was sunnati wa asali bil Arab. Pengambilan referensi ulumul Quran ini diambil dari mana? Dari Al-Quran sendiri, was sunnah dan hadis, wa asali bil Arab, dan perkataan-perkataan orang Arab, baik dari syair ataupun nasr dan lain-lain. Wa masailuhu, apa saja yang dibahas di dalam ulumul Quran ini? Ma istafadu min ahkamin wa aqaid wa amsal wa mawa'idh. Diambil yang kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, dari ulumul Quran itu hukum-hukumnya dan akidah, wa amsal dan perumpamaan-perumpamaan, wa mawa'idh dan nasihat-nasihat, wa nisbatuhu dan nisbahnya ulumul Quran, annahu minal ulumid diniyah, bahwa ulumul Quran ini termasuk keilmuan diniyah, bal ra'isuha, bahkan kepala, ketuanya atau induknya ilmu. Likauniha ma'khuzatan minal kitab. Kenapa ya? Karena ulumul Quran ini diambil dari Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu adalah Quran yang kitab suci yang sangat mulia, yang tidak ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, ulumul Quran, tafsir, mempelajarinya, maka kita seakan-akan mempelajari ilmu yang paling tinggi derajatnya. Wa mutawaqqifatun fil i'tidadi ba'da thubuti alaihi. Nah, seakan-akan keilmuan-keilmuan tersebut itu adanya ya karena setelah Al-Quran itu ditetapkan. Setelah Al-Quran itu ada, diturunkan, maka keilmuan tersebut ada. Menunjukkan bagaimana saking bergantungnya ulumul Quran ini sama Al-Quran itu sendiri. Ya, karena dengan adanya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, diwahyukannya Al-Quran, secara otomatis di situ ada ulumul Quran. Wa fadluhu, dan keutamaannya.
annahu min asyrafil ulumi wa ajalliha li'anna al-uluma innama tasharrafa bi syarafi mawdu'atiha wa mawdu'uhu ajallu wa asyraf. Keutamaan kita mempelajari ulumul Quran ini apa? Faedahnya bahwa ulumul Quran ini adalah ilmu yang paling mulia, yang paling agung. Kenapa? Ya karena ilmu itu menjadi mulia dengan mulianya sesuatu yang dibahas. Nah, sementara ulumul Quran yang dibahas adalah mengenai tentang Al-Quran dan keilmuan-keilmuan yang ada di dalamnya. Dan sementara Al-Quran sendiri itu adalah sesuatu yang paling mulia, kitab yang paling mulia. Oleh karena itu yang membahas tentang Al-Quran menjadi mulia juga. Nah, wa amma bayanul hajati ilaihi fali'anna al-fahm al-Quran فهم القرآن المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهي العروة الوثقى لا يهتدي إليها إلا بتوفيق من اللطيف الخبير حتى أن الصحابة رضي الله عنهم على علو كعبهم في الفصاحة والسنارة بواطنهم بما أشرق عليهم بمشكاة النبوة كانوا كثيرا ما يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليها ولم تصل أفهامهم إليها كما وقع لعدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود ولا شك أننا محتاجون إلى ما كانوا محتاجين إليه وزيادة. Jadi kalau ini ringkas saja, saya nggak artikan semua per mufradat ya. Ringkas saja yang dimaksud Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki di sini itu maksudnya apa? Kenapa harus dijelaskan? Apa maksudnya seberapa butuhnya kita kepada ulumul Quran? Ya sangat butuh sekali. Sebagaimana kenapa? Karena kita mempelajari kita memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran itu di dalamnya ada hukum syariat, ada akidah, yang mana Allah itu menurunkan undang-undang untuk hambanya itu di dalam Al-Quran. Berarti kita harus memahami Al-Quran. Sementara untuk memahami Al-Quran, kita butuh alat, butuh kunci, yaitu ulumul Quran. Nggak asal-asalan main ngambil hukum dari Al-Quran sebagaimana yang sering terjadi di zaman-zaman sekarang ya. Orang langsung main ngambil hukum di dalam Al-Quran, sementara dia nggak tahu apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Karena Al-Quran itu hammalu aujuh. Al-Quran itu multi tafsir. Semua orang bisa mengartikan, menerjemahkan dan mengambil hukum dari Al-Quran sesuka dirinya. Tetapi di situ ada rambu-rambu, ada batasan-batasan, ada ilmunya. Yang mana Al-Quran ini adalah menjadi tolak ukur kita untuk keselamatan kita di akhirat. Maka untuk memahami Al-Quran kita butuh kuncinya, yaitu ulumul Quran. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka itu sudah, kita kemuliaan dan keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW itu kita sudah tidak meragukannya lagi, sangat mulia. Ya, mereka itu fasihnya lisan mereka, dan mereka itu batinnya, bersihnya hati mereka, dan kepintaran mereka karena mereka hidup di antara Rasulullah SAW. Tapi tetap aja para sahabat itu walaupun seperti itu keutamaan dan kemuliaannya, mereka tetap sering merujuk ke Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kepada beliau langsung tentang sesuatu yang mereka itu nggak paham maksudnya. Langsung nanya kepada Nabi Muhammad SAW, nanya yang dimaksud ayat ini apa, yang dimaksud surat ini apa, yang dimaksud kalimat ini apa di dalam Al-Quran. Padahal para sahabat itu kepintaran dan kecerdasannya luar biasa. Ya, mereka fasihnya mereka ada yang hafal Al-Quran, akan tapi masih sering menanya Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Adi bin Hatim. Ketika sahabat Adi bin Hatim ini membaca ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ila lail. Jadi di dalam ayat ini wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas kepada kalian muncul al khaytul abyad, tali atau benang yang warna putih menutupi benang yang warna hitam. Minal khaytul minal fajr, dari fajar. Itu sahabat Adi bin Hatim itu seperti tidak paham apa yang dimaksud Al-Quran ini, al-khaytul abyad. Apakah itu benang yang dimaksud Al-Quran itu adalah benang yang sebagaimana kita ketahui ya Rasulullah di dalam hadis? La ya Adi bin Hatim. Atau kama qala fil hadis. Ya, di dalam hadis intinya Rasulullah bilang ketika itu kepada sahabat Adi bin Hatim, bukan wahai Adi bin Hatim. Yang dimaksud Al-Quran al-khaytul abyad innama huwa
sawadul lail wa bayadun nahar. Ya, yang dimaksud al-khaytul abyad, benang yang warna putih, itu adalah siang atau pagi hari. Nah, wa ammal khaytul aswad, kalau yang benang yang warna hitam itu adalah sawadul lail, adalah malam hari, kegelapan malam hari. Artinya makanlah dan minumlah sampai sekiranya kalian itu menemukan kejelasan bahwa kalian bisa membedakan mana malam hari, mana pagi hari. Artinya kalau matahari sudah terbit, maka disitulah kalian tidak boleh makan dan minum lagi. Kemudian dilanjutkan untuk berpuasa. Jadi intinya yang dimaksud khaytul abyad di dalam Al-Quran itu adalah bukan benang yang kita ketahui, bukan, tapi adalah al-khaytul abyad itu adalah pagi hari atau siang hari. Al-khaytul aswad itu adalah yang dimaksud adalah sawadul lail, malam hari. Itu sahabat Adi bin Hatim. Padahal para sahabat, sekali lagi, mereka kecerdasannya luar biasa, kemuliaan mereka luar biasa, tapi mereka masih nanya mereka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang segala sesuatu hal. Wala syakka anna muhtajuna ila ma kana muhtajuna ilaihi wa ziyadah. Itu para sahabat. Bagaimana, kata Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki, jikalau para sahabat aja keadaan mereka seperti itu, ya, lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita lebih butuh untuk belajar lagi. Walaupun kita tidak bisa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, tapi setidaknya kita bisa belajar ulumul Quran, keilmuan kitab-kitab yang sudah lama ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran, baik di dalam ulumul Quran, tafsir, dan lain-lain. Maka kita harus memiliki semangat untuk mempelajari ulumul Quran apabila di antara kita ada yang ingin mendalami ilmu tafsir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini, insya Allah, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehatul afiyah, panjang umur, berkah rezekinya, berkah umur, berkah waktu, sehingga kita bisa melanjutkan dars kita di dalam ilmu ulumul Quran, yaitu kitab Zubdatul Itqan ini yang dikarang oleh Abu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.